Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Dahliana Ayuniza, NPM 2021010119, perwakilan dari kelompok 7, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI MHI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Reza Pratama, yang kedua ada Rizky Aldi Kurniawan, yang ketiga ada Rizky Ojanotama, yang keempat ada Roisa Mustaqim. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Bagian yang pertama yakni latar belakang. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila ini merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang mendukung kehidupan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan keadaan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Secara historis, sejarah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memang terdapat dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, penting bagi para generasi penerus untuk mengkaji, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna mensosialisasikan kepada masyarakat luas secara terprogram dan berkesinambungan untuk upaya memperkuat jati diri bangsa Indonesia serta menambah wawasan berkebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pratama, NPM 2021010083, ingin menyampaikan presentasi yaitu tentang pembahasan makalah yang telah kami buat, yaitu pembahasan yang pertama, pengertian etimologis, historis, dan terminologis Pancasila. Adapun yang pertama yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India. Bahasa kata Brahmana dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu yang pertama, panca artinya 5 dan sila. Jika vokal i pendek, artinya batu sendi, adas atau dasar. Jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki 5 unsur. Dua, panca artinya 5 dan sila. Jika vokal i panjang, artinya peraturan tingkah laku yang penting. Adapun yang kedua, secara historis, munculnya Pancasila tak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran ideologi dunia saat itu, yakni liberalisme dan komunisme. Para tokoh bangsa antara lain Soekarno dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka. Panduan dan dasar negara Indonesia menurut Soekarno mestilah bukan meminjam dari unsur-unsur asing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jati diri bangsa, tetapi harus digali dari rahim kebudayaan Indonesia sendiri. Tanpa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tanah kelahirannya, tegas Soekarno, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Adapun yang ketiga yaitu secara terminologis, Pancasila adalah secara terminologis, eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai konsekuensi dari lahirnya Indonesia yang membutuhkan alat-alat kelengkapan sebagai negara yang berdaulat. Maka kehadiran Pancasila diikuti pula oleh kelahiran Konstitusi UUD 1945 sehari setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia yang disebut dengan UUD 45 dan susunan UUD 45 kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pembuka dan bagian pasal yang terdiri dari 37 pasal. Satu aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan bagian, dan satu aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Pada bagian pembukaan Konstitusi UUD 45, inilah kelima sila pada Pancasila tercantum sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara terminologis atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila
Dalam pembukaan UUD 1945, alinea 4 berisi dasar negara. Secara yuridis dan bahasa Indonesia disebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila tercantum pada pembukaan UUD 45 dan sah dan benar karena mempunyai kedudukan konstitusional dan disahkan melalui suatu persidangan badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan pembahasan yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ojonatama, NPM 2021010115. Di sini saya akan mempresentasikan poin B, yaitu reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila. Menurut beberapa kelompok, sejarah berdirinya NKRI menempatkan Pancasila tetap penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Alih kembali kepada tafsir Pancasila yang hegemonik di masa lalu, melakukan reaktualisasi atau penyegaran dan pembaharuan kembali nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan semangat reformasi adalah jauh lebih penting dan mendesak. Jalan terbaik yang dihasilkan oleh gerakan reformasi membuka peluang seluas-luasnya bagi semua komponen bangsa untuk mengaktualisasikannya kembali nilai-nilai yang terkandung substansi sila-sila Pancasila dan ditenggarai pada ungkapan-ungkapan yang berusaha membandingkan realita sosial, ekonomi, dan politik di era reformasi sekarang dengan masa lalu. Maka untuk menghindari pembekuan taksiran atas Pancasila, negara harus memberikan peran seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengkritisi praktik negara melalui prinsip-prinsip etika yang terdapat pada Pancasila, bersikap kritis atau berani berdebat di era Orde Baru dengan di era reformasi sungguh berbeda. Revitalisasi atau upaya-upaya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman pahit yang dialami dasar negara di masa lalu tidak terulang kembali. Sejalan dengan upaya ini, revitalisasi Pancasila dapat juga dilakukan dalam dunia mengajar. Pembelajaran Pancasila hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan di kelas. Menunjang upaya edukatif di atas menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam upaya lain yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa. Keberadaan Pancasila bagi Indonesia adalah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangunan NKRI yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Itu saja yang bisa saya presentasikan pada poin B. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Eksistensi NKRI tidak bisa dilepaskan dari takdir dari rahmat Allah dari kemajukan Nusantara sebagai cikal bangsa negara Indonesia. Kemajukan geografis, sosiologi, kultural, bahasa, dan keyakinan yang dimiliki Nusantara untuk bersatu. Dalam konsep Sirena Bangsa atau Nation adalah kesatuan, solidaritas, satu jiwa, dan satu spiritual. Bangsa ini terbentuk atas rasa kesolidaritas dan toleransi yang tinggi. Kemudian mereka hidup bersama secara damai di masa depan.
Sebelum 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ingin mendirikan sebuah negara bangsa atau nation state. Pembentukan organisasi seperti Budi Utomo pada 1908, Serikat Islam pada 1911, Manifesto Politik pada 1925, dan Sumpah Pemuda pada 1928 merupakan peristiwa sejarah perjuangan Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajah. Proklamasi pada 17 Agustus 1945 merupakan identitas yang baru bagi Indonesia yang merdeka. Bentuk negara kesatuan atau konsep satu nusa di kebangsaan oleh perjuangan bangsa saat musyawarah BPUPKI. Kemudian disepakati bahwa negara yang akan didirikan adalah negara republik dengan sistem unit aris integralistik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsepsi NKRI pada perkembangan selanjutnya telah melahirkan cara pandang tentang jati diri sebagai bangsa yang majemuk. Penindasan dari kaum penjajah telah melahirkan kesolidaritas dan perasaan senasib untuk keluar dari belenggu penjajah. Peran tokoh nasionalis Islam sangat penting dalam polemik ini. Kesepakatan tokoh Islam dan kalangan nasionalis sekuler untuk membuat suatu kata keutuhan yang Maha Esa, menjadikan Pancasila sebagai dasar NKRI adalah kesepakatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roisa Mustaqim dengan NPM 2021010118. Di sini saya akan mempresentasikan poin D, Bhinneka Tunggal Ika. Unsur terakhir dari konsensus nasional Indonesia adalah prinsip kemajemukan dalam kesatuan. Jika Amerika Serikat memiliki sasanti e pluribus umum dari banyak satu, bahwa kemajemukan yang dimiliki oleh Amerika merupakan kekuatan untuk bersatu atau kemajemukan untuk menggapai cita-cita dan tujuan untuk suatu bangsa. Beragam pemaknaan sasanti Bhinneka Tunggal Ika antara lain yakni satu, berbeda tapi satu, menggambarkan gagasan dan cita-cita dasar. 3. Berbeda-beda tapi satu jua. 4. Berbeda-beda tapi tetap menunggal satu. Di balik banyaknya pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika yang akan tetap berkembang terus-menerus, secara substansi mengundang 3 unsur utama, yaitu ada keberagaman dan kemajemukan di Nusantara. 2. Keanekaragaman atau kemajemukan adalah takdir yang tidak bisa ditolak. 3. Sebagai rasa syukur untuk kemajemukan ini kita harus tetap bersatu. 4. Semangat kesatuan dari kemajemukan yang terintegrasikan ke dalam suatu ruang besar NKRI. Kemajemukan ini harus terus maju dan berkembang. Serasi di tengah-tengah perlunya memelihara persatuan dan kesatuan NKRI sebagai bangsa Indonesia yang tersimbolkan di dalam sasanti Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara burung Garuda. Yang terakhir dari materi yang akan kami sampaikan yakni kesimpulan dari materi. Kesimpulannya yakni Pancasila merupakan 2 kata yang dirangkai menjadi satu. Panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar. Sejarah tentang Pancasila ini memiliki kisah yang panjang. Dimulai pada tanggal 1 Juni diungkapkan oleh Insinyur Soekarno poin-poin tentang Pancasila. Yang kedua, pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 merumuskan kembali dasar negara Indonesia yang sekarang kita sebut sebagai Pancasila. Kemudian, baru dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta. Yang terakhir, baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah yang panjang inilah yang membuat Pancasila itu sangat berarti bagi Indonesia, menjadi dasar negara Indonesia sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia ke depannya. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.